Halo, perkenalkan aku Wahyudi Nursandi, mahasiswa Unimus Prodi Informatika semester 4 dengan NIM C2 Channel 21059. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep dasar pumping lemma dan bagaimana itu digunakan dalam membuktikan sifat-sifat bahasa formal. Mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu pumping lemma? Pumping lemma adalah sebuah alat penting yang digunakan dalam teori bahasa formal untuk membuktikan apakah suatu bahasa termasuk dalam kelas bahasa tertentu. Lebih spesifik, pumping lemma digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa bukanlah bahasa konteks bebas. Bagaimana cara kerja pumping lemma? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita mengasumsikan bahwa suatu bahasa liter adalah konteks bebas dan tak terbatas. Kemudian, kita memilih sebuah string panjang tertentu dari bahasa liter. Mari kita sebut string ini sebagai W. Selanjutnya, kita membagi string W menjadi beberapa bagian, W, X, Y, Z, di mana X, Y, dan Z adalah substring-substring dari W. Kemudian, kita mengamati sifat-sifat substring-substring tersebut dan memeriksa apakah pumping lemma berlaku. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan pumping lemma. Pertama, panjang XY tidak boleh melebihi panjang ambang tertentu yang ditentukan oleh pumping lemma. Kedua, string Y harus terdiri dari setidaknya satu simbol. Dan ketiga, ketika kita memompa, mengulangi string Y, hasilnya tetap termasuk dalam bahasa liter. Mari kita lihat contoh penggunaan pumping lemma. Misalkan kita memiliki bahasa liter 0N1NN0, yang berarti bahasa ini terdiri dari string-string dengan sejumlah 0, diikuti oleh sejumlah 1, dan jumlah 0 dan 1 tersebut sama. Untuk membuktikan bahwa bahasa liter bukanlah bahasa konteks bebas, kita harus memenuhi syarat-syarat pumping lemma. Pertama, kita memilih sebuah string dari bahasa liter, misalnya W0N1N. Kita dapat membagi W menjadi 3 bagian, X, 0K, Y, 0 liter, dan Z, 1N, di mana K, liter, dan N adalah bilangan bulat positif. Sekarang, mari kita periksa syarat-syarat pumping lemma. Pertama, panjang XY adalah 0K liter, yang harus kurang dari atau sama dengan panjang ambang yang ditentukan oleh pumping lemma. Kedua, kita perhatikan bahwa Y terdiri dari setidaknya satu simbol, 0, sehingga syarat kedua terpenuhi. Terakhir, ketika kita memompa, mengulangi string Y, misalnya dengan menggandakan Y menjadi 0 liter, hasilnya adalah 0K liter, N1N, yang jelas bukan termasuk dalam bahasa liter karena jumlah 0 dan 1 tidak sama. Dalam contoh ini, pumping lemma gagal diterapkan, yang berarti bahasa liter 0N1NN0 bukanlah bahasa konteks bebas. Ini membuktikan kegunaan pumping lemma dalam mengidentifikasi batasan bahasa-bahasa tertentu. Itu saja untuk video pembelajaran tentang pumping lemma dalam teori bahasa dan otomata. Terima kasih telah menonton.